Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayu Anggriani, NIM G1190053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada manusia, khususnya pada pria dan pada wanita. Selamat menyaksikan. Pertama, anatomi sistem reproduksi pada pria. Secara anatomi, sistem reproduksi pria terdiri dari genitalia eksternal dan genitalia internal. Genitalia eksternal terdiri dari penis dan skrotum, sedangkan genitalia internal terdiri dari testis dan organ-organ penunjang fungsinya, yaitu epididymis, ductus deferens, vesicula seminalis, ductus ejaculatorius, glandula prostatica, dan glandula bulbouretralis atau glandula Cowperi. Genitalia eksternal. 1. Penis. Secara anatomi, organ penis dibagi menjadi dua bagian, yaitu vas occulta dan vas libera. Vas occulta atau disebut juga raix penis atau vas fixa adalah bagian penis yang tidak bergerak, terletak dalam spatium perineal superficialis. Vas occulta merupakan jaringan erektil. Vas occulta terdiri dari crus penis dan bulbus penis. Crus penis melekat pada bagian caudal sebelah dalam dari ramus inferior, osis ichi ventral dari tubur ischiadum. Masing-masing crus penis ini tertutup oleh musculus ischiocavernosus dan selanjutnya caudal dari symphysis pubis. Kedua crus penis tersebut bergabung disebut sebagai corpora cavernosa penis, sedangkan bulbul penis terletak antara kedua crus penis dalam spatium perineal superficialis. Fascia superior melekat pada fascia diafragma urogenital inferior, sedangkan fascia lateralis dan inferior tertutup oleh musculus bulbocavernosus. Ke arah caudal berubah menjadi corpus spongiosum penis yang juga ikut membentuk corpus penis. 2. Skrotum. Skrotum merupakan kantong yang terdiri dari jaringan kutis dan subkutis yang terletak dorsal dari penis dan caudal dari symphysis pubis. Skrotum juga terbagi atas dua bagian, dari luar oleh rapis scrota dan dari dalam oleh septum scrotum scrota. Masing-masing skrotum membungkus testis epididymis dan sebagai funiculus spermaticus. Skrotum sinistra lebih rendah daripada dextra. Lapisan skrotum terdiri dari atas lapisan kutis dan lapisan subkutis. Lapisan kutis merupakan lapisan kulit yang sangat tipis, mengandung pigmen lebih banyak daripada kulit sekitarnya, sehingga lebih gelap warnanya. Terdapat sedikit rambut, tetapi memiliki kelenjar sebasea dan kelenjar keringat yang lebih banyak. Yang kedua adalah lapisan subkutis, disebut juga tunica dartos. Lapisan ini terdiri atas serabut-serabut otot polos dan tidak didapatkan jaringan lemak. Lapisan subkutis melekat erat pada jaringan kutis superficial dan merupakan lanjutan dari fascia superficialis dan fascia penis superficialis. Selanjutnya ada genitalia internal. Yang pertama ada testis, merupakan organ berbentuk opoid dengan jumlah 2 buah. Biasanya testis sebelah kiri lebih berat dan lebih besar daripada yang kanan. Testis terletak di dalam skrotum dan dibungkus oleh tunica albuginea. Beratnya sekitar 10-14 gram, panjangnya 4 cm, diameter antero-posterior kurang lebih 2, cm. Testis merupakan kelenjar eksorin atau sitogenik karena pada pria dewasa menghasilkan spermatozoa, dan disebut juga kelenjar endokrin karena menghasilkan hormon untuk pertumbuhan. Genitalia eksternal. Testis terbagi menjadi lobulus kira-kira 200-400 buah. Pada bagian dalam lobulus tersebut terletak jaringan parenkim yang membentuk
tubulis seminifery contorti. Pada waktu mencapai mediastinum testis, tubulus-tubulus ini berubah menjadi tubulis seminifery recti. Jalannya kurang lebih 20-30 tubulus, di mana mereka membentuk anyaman sehingga disebut red testis atau hallery. Dari red ini keluar kurang lebih 15-20 ductus deferens yang masuk ke dalam kaput epididymis tersebut. Yang kedua ada di epididymis, merupakan organ yang berbentuk seperti huruf C, terletak pada fascies posterior testis dan sedikit menutupi fascies lateralis. Epididymis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kaput epididymis, corpus epididymis, dan cauda epididymis. Kaput epididymis merupakan bagian terbesar di bagian proksimal, terletak pada bagian superior testis dan menggantung. Corpus epididymis melekat pada fascies posterior testis, terpisah dari testis oleh suatu rongga yang disebut sinus epididymis atau bursa testicularis. Celah ini dibatasi oleh epiorchium atau pars pisellaris dari tunica vaginalis. Cauda epididymis merupakan bagian distal dan terkecil di mana ductus epididymis mulai membesar dan berubah menjadi ductus deferens. Dan yang ketiga ada ductus deferens yang merupakan lanjutan dari ductus epididymis. Kemudian yang keempat, vesicula seminalis adalah organ berbentuk kantong bergelembung-gelembung yang menghasilkan cairan seminal. Jumlahnya ada 2 di kiri dan kanan, serta posisinya tergantung isi vesika urinaria. Bila vesika urinaria penuh, maka posisinya lebih vertikal, sedangkan bila kosong, lebih horizontal. Vesika seminalis terbungkus oleh jaringan ikat, fibrosa dan muskular pada dinding dorsal vesika urinaria. Kemudian yang kelima ada ductus ejaculatorius, merupakan gabungan dari ductus deferens dan ductus excretorius. Vesicula seminalis menuju basis prostat yang akhirnya bermuara ke dalam colicus seminalis pada dinding posterior lumen uretra. Kemudian yang keenam ada glandula prostatica, merupakan organ yang terdiri atas kelenjar-kelenjar tubulo-alveolar, terletak di dalam cavum pelvis subperitoneal, dorsal symphysis pubis, dilalui uretra, vas prostatica. Bagian-bagian dari glandula prostatica adalah apex, basic fascies lateralis, fascies anterior, dan fascies posterior. Glandula prostatica mempunyai 5 lobus, yaitu anterior, posterior, medius, dan 2 lateral. Yang kemudian yang ketujuh ada glandula bulboretralis atau glandula Cooperi. Glandula bulboretralis berbentuk bulat dan berjumlah 2 buah. Letaknya di dalam otot sphincter uretra externum pada diafragma urogenital dorsal dari uretra vas membranacea. Kedua, fisiologi sistem reproduksi pada pria. Yang pertama ada genitalia externalis atau yang pertama tuh penis, berfungsi sebagai saluran yang menyalurkan sperma kepada vagina wanita. Kemudian ada skrotum, berfungsi sebagai kantung kulit khusus yang melindungi testis dari epididymis, dari cedera fisik, dan merupakan pengatur suhu testis. Kemudian ada genitalia internalis, yang pertama ada testis, berfungsi sebagai penghasil sperma dan mengsekresikan hormon testosteron. Kemudian B. epididymis, berfungsi sebagai tempat sekresi sperma dari testis, sebagai pematangan motilitas dan fertilitas sperma, melekatkan atau mengentalkan dan menyimpan sperma tersebut. Kemudian ada C. ductus deferens atau pars deferens, sebagai pembawa spermatozoa dari epididymis ke ductus ejaculatorius dan menghasilkan cairan semen yang berfungsi untuk mendorong sperma keluar dari ductus ejaculatorius dan uretra. Kemudian ada vesicula seminalis, berfungsi sebagai penghasil fruktosa untuk memberi nutrisi sperma yang dikeluarkan
mengeluarkan prostaglandin yang merangsang motilitas saluran reproduksi pria, serta untuk membantu mengeluarkan sperma, menghasilkan sebagian besar cairan semen, menyediakan prekursor atau proses biologis untuk pembekuan semen. Kemudian ada ductus ejaculatorius, berfungsi membawa spermatozoa dari vas deferens menuju ke basis prostat. Kemudian glandula prostatica berfungsi mengeluarkan cairan basah yang menetralkan sekresi vagina yang asam, memicu pembekuan semen untuk menjaga sperma tetap berada dalam vagina pada saat penis dikeluarkan. Kemudian ada glandula bulboretralis atau glandula Cowperry, berfungsi mengeluarkan mukus untuk pelumasan. Anatomi sistem reproduksi pada wanita. Secara anatomi, sistem reproduksi wanita terdiri dari genitalia eksternal dan genitalia internal. Genitalia eksternal terdiri dari mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, glandula vestibularis mayor, dan glandula vestibularis minor. Sedangkan genitalia internal terdiri dari bagian vagina, himen, tuba uterina, uterus, dan ovarium. A. Genitalia eksternal. Yang pertama ada mons pubis. Mons pubis adalah penonjolan berlemak di sebelah ventral symphysis dan daerah suprapubis. Sebagian besar mons pubis terdiri oleh lemak. Jumlah jaringan lemak bertambah pada pubertas dan berkurang setelah menopause atau setelah dewasa. Setelah dewasa, mons pubis tertutup oleh rambut kemaluan yang kasar. 2. Labia mayora. Labia mayora merupakan organ yang terdiri atas dua lipatan yang memanjang berjalan ke kaudal dan dorsal dari mons pubis, dan keduanya menutup rima pudendi atau pudendal cleft. Permukaan dalamnya licin dan tidak mengandung rambut. Kedua labia mayora di bagian ventral menyatu dan terbentuk komisura anterior. Jika dilihat dari luar, labia mayora dilapisi oleh kulit yang mengandung banyak kelenjar lemak dan tertutup oleh rambut setelah pubertas. 3. Labia minora. Labia minora merupakan organ yang terdiri atas dua lipatan kulit kecil terletak di antara kedua labia mayora pada kedua sisi introitus vaginae. Kedua labium minus membatasi suatu celah yang disebut sebagai vestibulum vaginae. Labia minora ke arah dorsal berakhir dengan bergabung pada aspectus medialis labia mayora, dan di sini pada garis mereka berhubungan satu sama lain berupa lipatan transversal yang disebut frenulum labii. Sementara itu, ke depan masing-masing minus terbagi menjadi bagian lateral dan medial. Vas lateral kiri dan kanan bertemu membentuk sebuah lipatan di atas atau menutup glans klitoris sehingga disebut preputium clitoridis. Kedua vas medialis kiri dan kanan bergabung di bagian caudal klitoris membentuk frenulum klitoris. Labia minora tidak mengandung lemak dan kulit yang menutupnya, berciri halus, basah, dan agak kemerahan. Kemudian yang keempat ada klitoris, terletak dorsal dari komisura anterior labia dan mayora, dan hampir keseluruhannya tertutup oleh labia minora. Klitoris mempunyai 3 bagian, yaitu crura klitoris, corpus klitoris, dan gland klitoris. Yang kelima ada glandula vestibularis mayor, sering disebut juga kelenjar Bartolini, merupakan kelenjar yang bentuknya bulat atau ovoid yang ada sepanjang dan terletak dorsal dari bulbus vestibule atau tertutup oleh bagian posterior bulbus vestibuli. Kemudian ada glandula vestibularis minor. Nah, glandula vestibularis minor ini mengeluarkan lendir ke dalam vestibulum vagina untuk melembabkan labia minora dan mayora serta vestibulum vagina. Organ ini adalah daerah dengan peninggian di daerah dengan peninggian
Median membuat terletak ventral dari simfisis pubis. Sebagian besar terisi oleh lemak. Setelah pubertas, kulit di atas tertutup rambut kasar. Genitalia internal, yang pertama vagina. Secara anatomi, vagina merupakan organ yang berbentuk seperti tabung dan membentuk sudut kurang lebih 60 derajat dengan bidang horizontal. Namun, posisi ini berubah sesuai dengan isi vesika urinaria. Dinding ventral vagina yang ditembus serviks panjangnya 7,5 cm, sedangkan panjang dinding posterior kurang lebih 9 cm. Dinding anterior dan posterior ini tebal dan dapat diregang. Dinding lateralnya di bagian kranial melekat pada ligamen kardinal dan di bagian kaudal melekat pada diafragma pelvis sehingga lebih rigid dan terfiksasi. Vagina ke bagian atas berhubungan dengan uterus, sedangkan bagian kaudal membuka pada vestibulum vagina pada lubang yang disebut introitus vaginae. Yang kedua ada himen, adalah lipatan mukosa yang menutupi sebagian dari introitus vagina. Himen tidak dapat robek, disebut himen imperforatus. Terdapat beberapa bentuk himen, diantaranya himen anular, himen septal, himen cribriformis, himen paraus. Kemudian yang ketiga ada tuba uterina atau tuba Fallopi, memiliki panjang masing-masing tuba kurang lebih 10 cm, dibagi atas 4 bagian, dari uterus ke arah ovarium, yaitu vas uterin, tubae, vas intramuralis, isthmus tubae, ampulla tubae, dan infundibulum tubae. Yang keempat, uterus. Uterus merupakan organ berongga dengan dinding muskular tebal terletak di dalam cavum pelvis minor atau true pelvis antara vesika urinaria dan rectum. Ke arah kaudal, cavum uteri berhubungan dengan vagina. Uterus berbentuk seperti buah pir atau piriformis terbalik dengan apex mengarah ke kaudal dorsal yang membentuk sudut dengan vagina. Sedikit lebih 90 derajat, uterus seluruhnya terletak di dalam pelvis, sehingga basisnya terletak kaudal dari aperture pelvis cranialis. Organ ini tidak selalu terletak tepat di garis median, sering terletak lebih kanan. Posisi yang tidak tepat atau fix bisa berubah tergantung pada isi vesika urinaria yang terletak ventrokaudal dan isi rektum yang terletak dorsokranial. Panjang uterus kurang lebih 7,5 cm, lebarnya kurang lebih 5 cm, tebalnya kurang lebih 2,5 cm, sedangkan beratnya 30-40 gram. Uterus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu fundus uteri, corpus uteri, dan cervix uteri. 5. Ovarium. Ukuran dan bentuk ovarium tergantung umur dan stadium siklus menstruasi. Bentuk ovarium sebelum ovulasi adalah ovoid dengan permukaan licin dan berwarna merah muda, keabu-abuan. Setelah berkali-kali mengalami ovulasi, maka permukaan ovarium tidak rata atau licin karena banyaknya jaringan parut atau cicatrix dan warnanya berubah menjadi abu-abu. Pada dewasa muda, ovarium berbentuk ovoid pipih dengan panjang kurang lebih 4 cm, lebar kurang lebih 2 cm, tebal kurang lebih 1 cm, dan beratnya kurang lebih 7 gram. Posisi ovarium tergantung pada posisi uterus karena keduanya dihubungkan oleh ligamen-ligamen. Adapun fisiologi sistem reproduksi pada wanita, yang pertama, genitalia eksternal. A. Glandula vestibularis mayor berfungsi melubrikasi bagian distal vagina. Kemudian ada glandula vestibularis minor berfungsi mengeluarkan lendir untuk melembabkan vestibulum vagina dan labium pudendi. Kemudian genitalia internalnya ada vagina berfungsi sebagai organ kovulasi, jalan lahir, dan menjadi ductus accesorius darah menstruasi.
Yang kemudian ada tuba uterina berfungsi membawa ovum dari ovarium ke kavum uteri dan mengalirkan spermatozoa dalam darah dalam area berlawanan dan tempat terjadinya fertilisasi. Kemudian ada uterus sebagai tempat ovum yang telah dibuahi secara normal tertanam dan tempat normal di mana organ selanjutnya tumbuh dan mendapat makanan sampai bayi. Kemudian ada ovarium sebagai organ eksokrin atau sitogenik dan endokrin. Disebut sebagai organ eksokrin karena mampu menghasilkan ovum saat pubertas. Sedangkan disebut sebagai organ kelenjar endokrin karena menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Berikut telah saya sampaikan mengenai sistem reproduksi pada pria dan pada wanita. Semoga menambah wawasan kita semua. Saya meminta maaf jika terdapat salah-salah kata dalam video saya atau salah perbuatan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.